Ulasan kali ini akan membahas tentang salah satu dokumen yang paling sering digunakan dalam penipuan investasi skema Ponzi, khususnya untuk perusahaan yang terdaftar di Amerika Serikat. Dokumen tersebut adalah informasi pendaftaran bisnis layanan keuangan yang diterbitkan oleh FinCEN, Financial Crimes Enforcement Network atau Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan, sebuah otoritas dari pemerintah Amerika Serikat. Dokumen FinCEN ini sering digunakan oleh entitas ilegal yang terdaftar di Amerika Serikat. Dan salah satu negara bagian yang paling banyak terdaftar perusahaan fiktifnya adalah Colorado. Penjelasan selengkapnya, silakan tonton video ulasan terkait. Kenapa dikatakan sebagai entitas ilegal padahal telah terdaftar di luar negeri? Konteks yang dibicarakan adalah kegiatan investasi tersebut dijalankan di Indonesia, atau menghimpun dana dari masyarakat Indonesia. Oleh karenanya, kegiatan investasi tersebut harus terdaftar dan mendapatkan izin dari otoritas yang berwenang di Indonesia. Dan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, merupakan satu-satunya lembaga negara Republik Indonesia yang memiliki kewenangan tersebut. Terdaftarnya kegiatan investasi di OJK, bertujuan untuk memberikan jaminan keamanan bagi para investornya. Jadi, jika kegiatan investasi tersebut tidak memiliki izin dari OJK, maka itu disebut sebagai investasi ilegal yang rentan merugikan masyarakat Indonesia. Dokumen FinCEN ini sering digunakan oleh entitas investasi ilegal dalam meyakinkan para korbannya untuk percaya bahwa kegiatan investasi tersebut nyata dan aman. Salah satu contoh kasus penipuan investasi yang menggunakan dokumen ini adalah investasi bodong skema Ponzi oleh World Pay One atau Wipon dari Lennon Rudolph. Sejak awal memperkenalkan investasinya kepada masyarakat Indonesia, Wipon selalu menggunakan dokumen ini sebagai klaim legalitas dan keamanan kegiatan investasinya. Faktanya, Wipon berakhir sebagai penipuan yang merugikan ribuan investornya. Siapapun bisa mendapatkan dan melakukan verifikasi terhadap dokumen FinCEN ini. Pertama, kunjungi situs web FinCEN dengan alamat fincen.gov. Lalu scroll ke bagian Money Service Business Information. Lalu scroll hingga bagian How do I search for MSBI Registration Information. Pencarian bisa dilakukan menggunakan nama entitas atau nomor registrasi MSB-nya. Saya akan menggunakan contoh platform penipuan trading kripto, yakni 68 Exchange Limited. Ketikkan nama entitas pada kolom Legal Name, lalu klik pada tombol Search. Berikut adalah hasil pencariannya. Untuk mendapatkan dokumen informasi pendaftaran MSB dalam bentuk file PDF, klik pada nama entitas yang berwarna biru. Ini merupakan link untuk mendownload file tersebut. Berikut adalah file hasil downloadnya, bisa diperhatikan tanggalnya yang merupakan petunjuk waktu kapan file tersebut di-download. Lalu baca keterangan pada paragraf pertamanya. Jika kemampuan bahasa Inggris kalian sama seperti saya, untuk mengartikannya ke bahasa Indonesia, screenshot file tersebut, lalu gunakan Google Lens. Fokuskan pada teks yang ingin diterjemahkan, pilih teks, lalu klik terjemahkan. Berikut adalah hasil terjemahannya. Disebutkan bahwa informasi yang termuat dalam transkrip ini telah diberikan kepada FinCEN oleh pendaftar bisnis jasa keuangan. FinCEN tidak merekomendasikan, menyetujui, atau mendukung bisnis apapun yang terdaftar sebagai bisnis jasa keuangan. Klaim seperti itu dan klaim serupa lainnya adalah palsu dan mungkin merupakan bagian dari penipuan atau upaya untuk menipu konsumen. Jadi, bagi kalian yang ditawarkan atau sudah berinvestasi di platform yang menggunakan dokumen ini sebagai klaim jaminan keamanan investasinya, silakan verifikasikan sendiri dokumen tersebut. Apapun entitasnya, kalian akan mendapatkan bunyi paragraf pertama yang sama seperti itu. Pertanyaannya, jika FinCEN sendiri memberikan disclaimer seperti itu, kenapa kegiatan-kegiatan investasi tersebut justru mengklaim dokumen FinCEN sebagai jaminan keamanan kegiatan investasinya? Pertama, yang harus dipahami adalah apa itu FinCEN serta seperti apa fungsi dan kewenangannya. Pada bagian halaman About atau tentang FinCEN, disebutkan bahwa FinCEN adalah Biro Departemen Keuangan Amerika Serikat. Direktur FinCEN ditunjuk oleh Menteri Keuangan dan melapor kepada Wakil Menteri Keuangan untuk terorisme dan intelijen keuangan. Misi FinCEN adalah untuk melindungi sistem keuangan dari aktivitas ilegal, melawan pencucian uang dan pendanaan terorisme, dan mempromosikan keamanan nasional melalui penggunaan otoritas keuangan secara strategis dan pengumpulan, analisis, serta penyebaran intelijen keuangan. Tentang tugas dan tanggung jawab FinCEN bisa dibaca pada bagian What We Do atau apa yang FinCEN lakukan. Dalam aturan hukum Amerika Serikat, seluruh bisnis layanan keuangan wajib terdaftar di FinCEN. Namun, konteksnya adalah dalam hal pengawasan yang terkait dengan pencegahan aktivitas pencucian uang dan pendanaan terhadap kegiatan terorisme. Jika di Indonesia, FinCEN sama halnya dengan PPATK atau Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Jadi, jika ada yang mengatakan bahwa FinCEN sama halnya dengan OJK atau FinCEN adalah OJK-nya Amerika Serikat, itu adalah kesimpulan yang keliru akibat minimnya literasi.
Jika bukan Vincent yang berwenang dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan investasi yang terdaftar dan atau beroperasi di Amerika Serikat, lalu lembaga apa yang berwenang? Hal ini akan dijelaskan dalam ulasan berikutnya. Namun, sambil menunggu ulasan berikutnya, saran saya, lakukanlah riset mandiri secara mendalam. Cari informasi sebanyak-banyaknya dari sumber yang kredibel. Jangan mudah percaya dengan informasi yang diberikan oleh sebuah entitas investasi. Demikian halnya dengan orang yang mengajak kalian berinvestasi. Karena jika investasi tersebut merupakan investasi ilegal skema Ponzi, bisa jadi orang yang mengajak kalian berinvestasi adalah para pecandu Ponzi. Bahkan, bisa saja merupakan bagian dari jaringan penipuan yang hanya bertujuan mengeruk keuntungan dari kalian. Jadi, sebelum berinvestasi, sebelum investasi tersebut merugikan kalian dan orang yang kalian ajak ikut berinvestasi nantinya, lakukanlah riset dan pastikan bahwa investasi tersebut benar-benar terdaftar di sebuah otoritas yang berwenang. Dan bagi kalian yang belum memahami apa itu investasi penipuan skema Ponzi, silakan tonton ulasan yang terkait. Sekian dulu ulasan kali ini, semoga informasi ini bermanfaat.